Ciamis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Eva Farida SEMSI dan Ibu Enda Puspitasari SEMM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dewi Jayanti dari Manajemen K dengan nomor NIM 3402180373. Kelompok kami akan membahas tentang biaya relevan dan biaya keputusan taktis. Langsung saja, ini dia video presentasi kelompok kami. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Safodi Ajijah, NIM 3402180370. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biaya relevan. Biaya relevan bisa diartikan sebagai biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Biaya relevan digunakan untuk mengambil keputusan manajemen karena dapat digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang bertumpu pada program jangka pendek maupun jangka panjang. Biaya relevan ini berhubungan erat dengan pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan merupakan hasil pengolahan data historis oleh akuntan intern ataupun oleh ahli lainnya. Kemudian, saya akan sedikit memaparkan tentang konsep biaya yang terkait dengan analisis biaya relevan. Yang pertama, perilaku biaya. Bisa diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan volume perubahan kegiatan. Yang kedua, biaya kesempatan, yang dikeluarkan atas hilangnya kesempatan akibat suatu kebutuhan lain. Yang ketiga, avoidable cost dan unavoidable cost. Biaya yang pantas dipertimbangkan atau tidak. Yang keempat, biaya masukan, digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Agustin dengan NIM 3402180369. Di sini saya akan memaparkan tentang kriteria biaya relevan. Secara sederhana, pengertian biaya relevan bisa diartikan sebagai biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Nah, kriteria biaya relevan mempunyai 2 poin. Yang pertama, diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi, dari sisi pandang ini, biaya relevan merupakan biaya taksiran. Nah, poin yang kedua yaitu berbeda di antara berbagai alternatif yang dipertimbangkan. Jadi, maksudnya, suatu biaya dapat dikategorikan sebagai biaya relevan jika sudah menjadi unsur masuk dalam sebagai item yang diperbandingkan di antara alternatif yang tersedia. Yang termasuk biaya relevan adalah biaya bahan baku, tenaga kerja langsung atau TKL, dan BOP payable. Dalam pengambilan keputusan, membeli atau membuat sendiri komponen produk, dan keputusan menerima atau menolak order, perusahaan harus mempertimbangkan biaya relevan dan bukan total biayanya. Seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu pengambilan keputusan taktis. Menurut Hansen dan Mawan, keputusan taktis merupakan suatu tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Pengambilan keputusan taktis terdiri atas pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas. Nah, kita ambil contoh keputusan taktis yaitu menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih murah atau rendah dengan harga jual normal untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan momentum. Jadi, beberapa keputusan taktis cenderung bersifat jangka pendek. Namun yang harus diperhatikan yaitu adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung konsekuensi jangka panjang. Nah, pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan. Meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek, dalam artian menerima satu pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil, memproduksi sendiri daripada membeli komponen lain, seperti itu.
Perkenalkan, nama saya Aurani Ramadan, NIM 3402180368. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai model pengambilan keputusan taktis. Ada 6 langkah proses pengambilan keputusan taktis yang telah direkomendasikan sebagai berikut. 1. Kenali dan definisikan masalah. Dalam proses pengambilan keputusan taktis, langkah pertama yang harus dilakukan ialah kenali dan definisikan masalah secara spesifik. Contohnya, dalam suatu organisasi, anggota tim menyadari adanya sebuah masalah. Contoh, kebutuhan ruangan meeting, kebutuhan ruangan kantor untuk karyawan, serta tempat untuk produksi. Sehingga dapat disimpulkan masalah utamanya ialah bagaimana organisasi tersebut memperoleh tambahan ruangan yang dibutuhkan. 2. Identifikasi beberapa alternatif. Maksudnya, dalam langkah kedua ini, organisasi harus membuat daftar dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi berdasarkan beberapa alternatif yang telah dipilih. Tapi, selain itu, organisasi pun harus mampu mengeliminasi alternatif-alternatif yang dianggap tidak layak, karena dari alternatif-alternatif tidak layak itu bisa mengandung berbagai resiko yang membahayakan organisasi. 3. Identifikasi biaya dan manfaat yang berkaitan dengan setiap alternatif yang layak. Nah, pada langkah ketiga ini, berbagai biaya yang dianggap benar-benar tidak relevan dapat dieliminasi dari pertimbangan yang telah dipilih. 4. Hitung total biaya dan manfaat yang relevan untuk setiap alternatif yang layak. Nah, maksudnya dalam langkah keempat ini, ketika tadi kita sudah menentukan biaya yang relevan, maka selanjutnya kita dapat menghitung total biaya dan manfaat yang relevan bagi setiap alternatif yang layak. 5. Nilai-nilai faktor kualitatif. Dalam langkah yang kelima ini, biaya dan pendapatan yang berhubungan dengan alternatif adalah penting, tetapi keduanya belum mampu menjelaskan secara keseluruhan, karena faktor-faktor kualitatif dapat mempengaruhi keputusan manajer, serta faktor-faktor kualitatif pun sulit dinyatakan dalam angka. 6. Membuat keputusan. Dalam langkah yang terakhir ini, keputusan dapat diambil dan dibuat ketika biaya dan manfaat yang relevan bagi setiap alternatif selesai dinilai dan faktor-faktor kualitatif benar-benar dipertimbangkan, maka keputusan bisa langsung diambil dengan semua pertimbangan yang telah matang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dalam pengambilan keputusan taktis. Dalam pengambilan keputusan taktis, masalah etika selalu berkaitan dengan bagaimana cara kita mengimplementasikan dan menemukan kemungkinan-kemungkinan dalam pengorbanan sasaran jangka panjang untuk hasil jangka pendek. Di sini sebagai contoh, ada seorang manajer di suatu organisasi mem-PHK karyawannya dengan tujuan menaikkan laba dalam jangka waktu pendek. Hal tersebut dapat menjadi keputusan taktis. Namun, apabila manfaat dan tujuannya hanya untuk menaikkan laba jangka pendek, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan sasaran jangka panjangnya. Maka, keputusan tersebut dapat dipertanyakan. Karena faktanya dalam organisasi beban kerja mungkin tidak berkurang, tetapi jumlah karyawan yang melakukan pekerjaan dikurangi. Kesimpulan dari materi ini adalah biaya relevan dapat didefinisikan sebagai biaya yang memiliki konsep pada menghilangkan data yang tidak diperlukan yang dapat mempersulit proses pengambilan keputusan. Biaya relevan dapat diartikan sebagai biaya masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk mengambil keputusan manajemen. Pengambilan keputusan taktis terdiri dari pemilihan di antara berbagai alternatif dengan hasil yang langsung atau terbatas yang dapat dilihat. Jadi beberapa keputusan taktis bersifat jangka pendek. Namun hal yang harus diperhatikan adalah keputusan jangka pendek kerap mengandung keputusan jangka panjang. Tujuan keseluruhan dari pengambilan keputusan strategis adalah untuk memilih strategi
alternatif sehingga keunggulan kompetitif jangka panjang dapat tercapai. Pengambilan keputusan taktis harus mendukung tujuan keseluruhan ini, meskipun tujuan langsungnya berjangka pendek atau menerima pesanan khusus untuk meningkatkan laba atau berskala kecil, atau memproduksi sendiri daripada membeli komponen. Jadi pengambilan keputusan taktis yang tepat berarti bahwa keputusan yang dibuat mencapai tidak hanya tujuan terbatas, tetapi juga berguna untuk jangka panjang. Sesungguhnya tidak ada keputusan taktis yang harus dibuat apabila keputusan tersebut tidak mendukung sasaran strategis perusahaan secara keseluruhan. Cukup sekian video presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.